Shalom, selamat malam teman-teman pemuda semua. Terima kasih karena teman-teman semua masih setia mengikuti ibadat pemuda walaupun hanya secara online. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama beribadah. Karena itu, untuk merespon semua berkat Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian karena salibmu. Baik teman-teman semua, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang masih Engkau percayakan dan masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami tahu ibadah kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mencampur tangan dalam semuanya ya Tuhan. Karena kami Tuhan, mudah-mudimu Tuhan, yang rindu akan firman-Mu, yang rindu akan lawatan-Mu Tuhan, yang rindu akan jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati semuanya ini Tuhan. Kami taruh semuanya ini di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Ayus Matthew, mari kita angkat pujian Yesus aku cinta padamu. Tiada yang dapat menggantikan
dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca sebentar boleh tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau mendengar dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi, Shalom. Bacaan kita pada malam hari ini membahas mengenai kehidupan daging dan kehidupan roh. Di sini saya akan bahas per poin. Yang pertama yaitu mengenai kehidupan daging. Kata daging dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai gumpal atau berkas lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau binatang. Sering kita sebut dalam bahasa Inggris itu meat, daging. Nah, kata gumpal ini dia memiliki arti yaitu bagian yang paling keras. Itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kita bawa dalam teks pada malam hari ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan kehidupan daging kepada jemaat Galatia, dia lebih membahas mengenai tindakan dalam hidup yang kita lakukan sehari-hari. Dalam teks, kita dapat temui hal-hal kedagingan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia pada saat itu. Dapat kita baca di ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21, yaitu adanya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, dari perbuatan kedagingan ini ada dua hal yang sangat
penting menurut saya untuk saya bahas. Yang pertama itu mengenai sifat iri hati. Kita mudah-mudi seringkali jatuh ke dalam dosa karena hal iri hati. Kita sering membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan talenta, kelebihan, lepas pribadi yang berbeda. Contohnya, si A bisa bernyanyi, dan si B dia cuma bisa bermain alat musik. Tentu si A ini yang bisa bernyanyi, dia memerlukan si B untuk mengiringi dia agar bisa bernyanyi. Dari perbedaan itulah Tuhan mau kita untuk bersatu. Jangan ada iri hati. Contoh lainnya seperti si A ini sangat mahir dalam bermain alat musik. Di kegiatan gereja dimanapun, entah di dalam gereja atau gereja Padang, ibadah pemuda, seringkali dipakai. Minta tolong untuk mengiringi orang yang bernyanyi. Nah, si B ini juga memiliki kelebihan dalam hal tersebut. Tetapi dia baru pemula, belum terlalu mahir. Karena si A ini seringkali dipakai, seringkali diminta untuk ambil alih dalam peribadahan, si B dia merasa kurang hati. Dia merasa bahwa kenapa si A terus yang dipanggil? Kenapa saya tidak? Padahal saya bisa. Nah, dari perbandingan itulah yang membuat timbul iri hati. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Nah, disitulah yang akan membuat hati kita tidak adil di dunia, dan iri hati itu muncul. Nah, Tuhan mau tekankan di sini bahwa setiap perbedaan yang Tuhan kasih itu, mari kita sebagai orang yang muda-mudi, jiwa muda, mari kita ambil nikmat positifnya. Oh, si A ini karena dia sudah lebih, berarti saya harus belajar lagi ke dia, supaya ketika saya dipanggil, ketika saya diperlukan, berarti saya sudah siap. Saya tidak bikin malu diri dan saya tidak bikin malu Tuhan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sifat kedagingan, yaitu kemabukan. Menurut saya, orang muda-mudi itu seringkali jatuh tentang hal kedagingannya, itu kemabukan. Ketong seringkali di gereja aktif, ambil apapun yang di gereja, entah suruh mau menyanyi, mau main alat musik, terlibat dalam liturgi, seringkali ketong aktif. Rajin gereja hari Minggu, ada kegiatan apapun, pemuda ketong selalu ikut. Tapi hal dunia ketong selalu bisa lupa. Contoh paling konkret, tentu ketong dalam pemuda itu pasti sudah anggap satu dengan yang lain keluarga. Kalau salah satu keluarga ada acara syukuran, entah syukuran nikah, syukuran baptis, atau wisuda, tentu pasti diundang semua dan pasti ketong hadir. Yang pertama pasti ketong akan ikut ibadah, ketong akan ambil bagian, entah mau iringi pelayan firman menyanyi, main alat musik, ada dalam liturgi peribadahan syukuran, pasti ketong ada. Selesai itu, namanya ketong orang NTT, pasti ada namanya acara bebas, itu pasti. Nah, apalagi orang muda-mudi, seringkali kalau selesai ibadah, makan, pasti akan acara bebas. Dan itu pasti dong akan duduk lingkar. Beta karena bisa tahu, jadi di sini bisa sebut lingkar gelas dan lingkar botol. Nah, waktu ibadah dong ju aktif dalam ambil bagian peribadahan. Setelah itu pas acara bebas dong ju aktif dalam ambil itu kegiatan lingkar botol dengan lingkar gelas. Nah, bagaimana orang-orang yang lihat ketong itu nyong baik itu cewek baik dia ambil alih dalam peribadahan, pasti dia dekat dengan Tuhan. Ternyata pas acara bebas dong ju ambil alih dalam itu lingkar gelas dengan lingkar botol. Tanpa ketong sadari, ketong belum lepas ketong punya kedagingan. Ketong masih kasih tanamkan itu kedagingan dalam ketong hidup. Ketong 5 menit di Tuhan, 10 jam mungkin di dunia. Nah, itu bukan hal yang Rasul Paulus mengajarkan di jemaat Galatia pada saat itu.
Rasul Paulus mau menjelaskan kepada ketong muda-mudi saat ini bagaimana ketong ke depannya hidup menurut roh. Bagian kedua ini saya akan membahas mengenai kehidupan menurut roh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata roh ini berarti sesuatu yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Bahasa Inggris itu biasa kita sebut spirit. Kalau kita hubungkan dengan kata rohani berarti spiritual. Dia yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, dalam teks ini juga Rasul Paulus sudah menjelaskan tindakan-tindakan apa yang dalam kehidupan kita itu sesuai dengan tuntunan daripada roh. Roh yang dimaksud di sini ialah Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri. Dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di situ ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dari ini sikap 9 buah roh ada 2 hal yang saya mau bahas di sini. Yang pertama itu mengenai kesetiaan. Menurut saya orang muda-mudi itu akan mudah jatuh tentang mengenai kesetiaan ini. Tentu dari kecil katong sudah diajarkan bagaimana mencintai Yesus itu sesungguhnya. Setelah beranjak menjadi kanak-kanak, katong masuk di sekolah minggu. Setelah itu remaja, katekisasi, dan pemuda. Nah, sebelum katong beranjak di pemuda, katong pasti diteguhkan. Dan di situ katong berjanji bahwa ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, selalu pasti ada hambatan dan tantangan. Apalagi kita yang orang muda-mudi begini, jiwa muda, masalah perjodohan, masalah percintaan. Di saat kita ketemu orang yang beda keyakinan, kita langsung ambil kesimpulan bahwa oh ini dari Tuhan su, semua dari Tuhan, ini dari Tuhan su. Pokoknya ini pasti yang berdua selama ini minta jodoh pasti Tuhan kasih ini su. Tanpa kita pikir bahwa dia itu beda keyakinan, so mungkin Tuhan kasih kita dengan orang yang berbeda. Tapi kita selalu berpikir bahwa oh pokoknya ini dari Tuhan su, karena pas berdoa besoknya ketemu nah, jadi pasti ini dari Tuhan. Nah, tanpa kita berpikir Tuhan pun hati bagaimana kalau kita nanti dia, kita langsung saja jalani hubungan saya dengan orang yang berbeda keyakinan. Coba teman-teman bayangkan sa, ketong kalau pacaran dihianati, bagaimana dia merasa sakit. Begitupun dengan Tuhan. Ketong rasa sakit untuk sembuhkan ketong luka sa itu begitu lama, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Tapi itu su, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sabar, dia masih anggap ketong sebagai anak. Dia masih datang, di saat ketong datang, dia masih terima ketong. Itu ketong punya Tuhan. Jadi ini malam, memang kasih teman-teman semua bahwa coba mulai dari diri sendiri untuk setia. Setia di sini yaitu setia dengan komitmen yang ketong berikan ke Tuhan. Jangan hanya waktu setia pada saat ketong pas ketong ucapkan, pas ketong sidi, hanya sebatas itu sah. Selebihnya ketong lupa. Dalam surat Galatia ini, Rasul Paulus mau memberitahukan kepada kita bahwa ketong ini adalah pemuda-pemudi yang sudah merdeka. Nah, kata merdeka di sini yang dimaksud yaitu merdeka dalam hal ketong sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Otomatis ketong sudah menerima tiket kerajaan surga. Nah, yang Rasul Paulus mau ajarkan di ketong, bagaimana ketong orang muda-mudi untuk mempertahankan ini tiket. Karena Tuhan sudah dengan cuma-cuma kasih ini tiket. Ketong sudah terima dengan cuma-cuma. Tuhan sudah minta ketong punya emas, ketong punya uang, Tuhan sudah minta itu. Tuhan hanya mau ketong setia. Ini 9 buah roh, kalau salah satu ada di dalam ketong pun diri sah, teman-teman percaya, tanpa teman-teman sadari, ketong pun diri sendiri mencerminkan bahwa oh ketong ini memang anak Tuhan. Orang-orang akan lihat, oh ternyata dia tuh dekat dengan Tuhan.
Makanya dia pribadi begitu, sabar, penuh kasih, dan sejahtera. Tapi kalau ketemu pun kehidupan masih mabuk-mabukan, masih marah-marah, masih iri hati, masih bicara orang di belakang, itu sama saja ketemu kayak Kristen KTP, kalau beta mau bilang. Karena 5 menit di gereja, 10 jam di dunia. Baru habis ibadah, keluar langsung gosip orang. Habis selesai ibadah, keluar langsung duduk lingkar, minum sampai besok pagi tanpa berpikir bahwa beta ini sudah hidup oleh roh, beta sudah tanamkan pikiran bahwa beta akan hidup di dalam roh. Jadi di sini Rasul Paulus mau menjelaskan bahwa ketong muda-mudi kalau sudah lepas itu kedagingan, lepas betul-betul. Jangan hanya setengah-setengah. Jangan ketong berpikir bahwa ketong hari Minggu rajin gereja. Kegiatan pemuda dimanapun pasti ketong ada. Intinya ada kegiatan yang bernama Tuhan, pasti itu ketong ada. Tapi nanti pulang masih buat perbuatan dunia, masih mabuk, masih omong orang, iri hati, marah-marah, sudah ada damai sejahtera. Be mau bilang teman-teman, lebih teman-teman tahu sepelayanan, karena itu sia-sia Iman sudah akan berkembang begitu. Teman-teman mau pelayanan tapi tidak ada perbedaan antara teman-teman dengan orang-orang yang tidak pernah gereja. Jadi di sini Rasul Paulus mau memberitahukan kepada ketong pemuda-pemudi untuk harus ada perbedaan antara ketong yang kenal Tuhan dengan yang belum kenal. Kan pembeda, berarti ketong harus membedakan. Ketong ini betul-betul dekat Tuhan. Jangan hanya karena ketong mau bawa nama supaya orang tahu bahwa ketong rajin pemuda. Jika ketong hanya tempel nama di gereja, tapi ketong perbuatan sama kayak dunia, itu sama salah. Jadi di sini Rasul Paulus mau tekankan sekali lagi untuk teman-teman, pelan-pelan lepas itu kedagingan. Nah, dari firman yang kita renungkan pada malam hari ini, ada 2 hal penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada ketong sebagai seorang yang muda-mudi, jiwa muda. Yang pertama, jadilah pemuda-pemudi yang bisa berpegang komitmen. Yang kayak tadi gue bilang, ketong kalau bilang ketong mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang ketong ucapkan, ketong percaya dan berjanji di Tuhan, mari ketong buktikan itu. Jangan hanya karena ketong mau cari nama, ketong hanya aktif di gereja tanpa ketong perbuatan. Teman-teman perlu ingat bahwa apapun yang ketong lakukan di luar, orang akan nilai, dia tuh dekat Tuhan atau tidak. Jadi kalau teman-teman melakukan ini 9 buah roh, salah satu teman-teman tanpa teman-teman sadari, teman-teman cuma menunjukkan bahwa teman-teman tuh dekat Tuhan dan Tuhan tuh betul-betul ada. Tuhan tuh bukan sekedar dongeng. Dan jangan pernah sekali-sekali kalau sudah meninggalkan kedagingan, jangan pernah kembali. Beta tahu bahwa kebiasaan itu susah untuk dihilangkan, tapi mari kita pelan-pelan minta tuntunan dari Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Dia akan menuntun ketong kalau ketong sungguh-sungguh. Yang kedua, jadilah pemuda-pemudi yang siap tidak diterima oleh dunia, tetapi dapat mempertahankan tiket kerajaan sorga. Artinya begini, sekalipun ketong ditolak di dunia, ketong melakukan hal baik, ketong menegur orang yang salah, tentu pasti akan ada orang yang bilang, lu harus suci, dulu lu juga begini, lu dulu juga mabuk, tapi lu sekarang tegur-tegur ketong. Terus dengar itu, mari teman-teman tetap pegang komitmen bahwa sekalipun dia ditolak oleh dunia, tetapi dia harus tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya tiket kerajaan sorga yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma itu, kita bisa pertahankan sampai nanti kita hidup sama-sama dengan Tuhan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman semua, lewat ini renungan, Tuhan mau ajarkan bahwa ketong orang muda-mudi yang sekarang, pemuda-pemudi Galatia di zaman sekarang, marilah ketong pelan-pelan rubah ketong punya keinginan daging, ketong mulai minta tuntunan dari Tuhan supaya ketong punya kehidupan lebih dituntun oleh roh Tuhan sendiri. Akhir dari renungan malam hari ini, let God be the priority in your life and you will receive His bless all the time.
Jadikanlah Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan masa mudamu, maka semua berkat-Nya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Kakak Ayu yang sudah memimpin firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Ayu dan juga keluarga. Baik, kita akan masuk. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita angkat pujian Lingkupiku. Baik teman-teman semua, kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi ada pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama, yaitu yang pertama, firman yang telah kita dapat pada malam hari ini, biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, bagi pemuda-pemudi BTS Lava, bagi yang sementara mendaftar di perguruan tinggi maupun yang sudah semester akhir dan tugas-tugas akhir, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga yang mencari pekerjaan, baik yang sudah mendapatkan ataupun belum, kiranya Tuhan memberkati. Dan juga bagi pemuda-pemudi yang bergumul dengan jodoh. Yang ketiga, kita doakan untuk badan pengurus pemuda-pemudi BTS Lava dalam program-program yang ada, baik program-program yang sudah dijalankan maupun belum, kiranya Tuhan memberkati dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita bawa semua pokok-pokok doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman semua, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi.
dalam doa kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, sudah menyertai kami Tuhan dari awalnya kami beribadah hingga boleh berakhirnya dengan baik. Tuhan, biarlah apa yang kami dapat pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau pakai masa muda kami Tuhan, sehingga masa muda kami tidak sia-sia begitu saja Tuhan, tetapi masa muda kami selalu kami pakai untuk melayani-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. 1, 2, 3, shalom.